Hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara satu topik yang sangat baik yang perlu kita semua praktekkan dalam hidup kita. Judul kita pada hari ini adalah panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Sambil saudara catat, semua sudah siapkan catatannya? Semua sudah siapkan Alkitabnya? Semua bilang amin kalau sudah. Bagus. Coba saudara ulangi sambil saudara catat, katakan panggilan Tuhan, untuk melayani sepenuh waktu. Lebih kuat lagi, panggilan Tuhan, untuk melayani sepenuh waktu. Baik. Bagian yang pertama, kita harus mengerti bahwa setiap orang yang terpanggil sepenuh waktu pasti diperlengkapi Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Tuhan tidak akan memanggil saudara dan tidak memperlengkapi saudara, tidak demikian. Tapi kalau Tuhan memanggil saudara, Dia akan memperlengkapi saudara. Nah, di dalam pelayanan tubuh Kristus, ada orang yang terpanggil untuk melayani part-time, artinya setengah waktu. Tidak full-timer. Dia bekerja di dunia, dia bekerja di sekuler, tapi dia juga melayani sebagai pemimpin kelompok sel, melayani sebagai pemimpin sektor, melayani sebagai PWMC, multimedia dan lain sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang memang khusus dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Nah, jangan orang yang dipanggil Tuhan melayani part-time mau menjadi full-time. Padahal Tuhan justru panggil dia dengan kekayaannya atau dengan posisinya yang penting di dunia sekuler yang memang telah ditempatkan Tuhan di sana untuk tetap tinggal di sana dan mendukung gereja melalui pengaruh yang telah Tuhan berikan, melalui kekayaan yang telah Tuhan berikan. Contohnya Saul, Tuhan tidak mau dia full time, Tuhan mau dia jadi raja, bekerja dalam pemerintahan, tapi dia ikut mempersembahkan korban yang adalah tugas Nabi Samuel. Itu tidak boleh. Tapi sebaliknya, ada orang yang Tuhan panggil sepenuh waktu, menjadi full time, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Kalau misalnya GKI Medan, saudara masuk sebagai tim ministry. Kalau diutus saudara menjadi gembala cabang. Orang-orang yang dipanggil Tuhan sepenuh waktu ini, ternyata kemudian tidak menyambut panggilan Tuhan. Mengeraskan hati dan membuat alasan-alasan. Saya masih mau kuliah lagi. Saya masih mau menikah dulu. Saya masih mau bekerja lebih lama. Saya masih mau membangun usaha sendiri. Saya masih mau kumpul uang lebih banyak. Saya masih mau mencari restu dari seluruh keluarga. Dan terus menunda tanpa ada deadline yang jelas. Karena ketika satu sudah dijawab Tuhan, dia akan buat alasan yang lain. Dengan kata lain, dia tidak menyambutnya. Karena dia tidak yakin ataupun tidak mengerti bahwa sebenarnya semua orang yang dipanggil Tuhan menjadi full time, diperlengkapi Tuhan menjadi full time. Tidak ada yang perlu dibimbangkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Bilang amin lebih kuat. Amin saudaraku. Apakah saudara orangnya yang terpanggil menjadi pelayan sepenuh waktu? Kalau ditanya saya, jawabannya dengan pasti ya. Karena jika tidak demikian, tidak ada keinginan dalam hati saudara ditimbulkan Roh Kudus untuk mengambil langkah pertama masuk ke Institut Alkitab Rema. Ya betul, amin yang kuat seperti itu. Dari sekian banyak orang di GKI, saudara yang mengambil langkah tersebut. Nah saudaraku, ada tanda seseorang yang dipanggil sepenuh waktu. Beberapa contohnya saya berikan kepada saudara. Yang pertama, kalau saudara dipanggil Tuhan dalam pelayanan sepenuh waktu, saudara akan diberikan Tuhan pengurapan untuk itu. Saudara akan lihat, saudara berkhotbah sangat diurapi. Saudara menginjil, diurapi. Saudara berdoa, diurapi. Nah saudara lihat itu. Beda dengan orang lain yang saudara kenal. Memang saudara tahu pengurapan Tuhan ada di atas hidup saudara. Saudara bersaksi, diurapi.
Baik bersaksi pribadi, baik bersaksi di depan dalam satu ibadah. Jadi semua dipanggil Tuhan untuk pelayanan sepenuh waktu, diurapi Tuhan. Yang kedua, semua dipanggil Tuhan dalam pelayanan sepenuh waktu, diberikan Tuhan dukungan keuangan atau finansial untuk hal itu. Karena Tuhan pasti akan mendukung hal yang Dia tetapkan. Jadi jangan berpikir, kalau saya nanti jadi full timer, saya akan mengalami kemiskinan terus-menerus, saya akan hidup terus-menerus berkekurangan, saya akan menjadi pendeta yang hina, tidak terpandang, tidak punya masa depan. Itu semuanya adalah kebohongan dari neraka. Mana amennya? Ya tentunya dalam memulai segala sesuatu, Alkitab berkata, don't despise small beginnings. Jangan anggap remeh perkara kecil, awal yang kecil. Jadi semua dimulai dari perkara kecil. Ada yang dinamakan dengan musim menabur, di mana tentunya di situ saudara harus hidup berhemat, saudaraku. Tapi tidak terus-menerus musim menabur, akan ada musim menuai. Amin. Nah, kalau kepada jemaat biasa atau orang biasa, siapa saja yang percaya Alkitab, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Masakan itu tidak berlaku untuk pelayan full time. Ini berlaku untuk semua yang tidak full time kecuali full time. Kan sangat tidak mungkin. Kan untuk orang biasa pun itu berlaku, apalagi untuk orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tapi pikiran yang salah menghasilkan hidup yang salah. Makanya pikiran jangan salah. Takut jadi full time, nanti dari mana uang? Ini gereja kemenangan iman Indonesia. Iman kepada firman. Kalau firman berkata selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, maka jadilah itu. Sepanjang saudara menabur, saudara akan menuai. Dan tuaian akan selalu berlipat kali ganda dari taburan. Saudara tidak mungkin berkekurangan dalam hal finansial. Ada amin? Tanda yang ketiga, kalau Tuhan memanggil saudara dalam pelayanan sepenuh waktu, Tuhan akan memberikan saudara perlindungan untuk itu. Seorang hamba Tuhan berkata, engkau immortal, tahu immortal? Tidak bisa mati sampai tugasmu selesai. Amin. Ya. Saya ingatkan, saudara catat, karena akan ada ujiannya. Beberapa begitu terpana tidak mencatat, jadi saya ingatkan dari sekarang, saudara perlu mencatatnya. Amin, saudara. Bukan hanya ada ujiannya, supaya saudara bisa ulangi, saudaraku, untuk hidup saudara. Amin. Itu jauh lebih penting dari nilai ujian. Amin. Saudaraku, kalau tugas belum selesai, tidak akan mati, saudara. Jadi tidak perlu takut diutus kemanapun. Di Medan, atau sekarang saudara lihat dalam berita suku Asmat kekurangan gizi, seharusnya saudara semua siap diutus ke Papua. Dan membagi ransum makanan kepada suku Asmat di Papua. Loh, mana amennya? Itu baru namanya mahasiswa sekolah Alkitab. Amin. Dulu waktu tsunami datang, adalah mahasiswa sekolah Alkitab yang langsung menjejakkan kaki di sana. Sehari setelah tsunami, IAR sudah sampai di sana. Mereka sampai malam-malam dan mereka lihat banyak kali orang tidur di jalannya. Mungkin mereka takut gempa lagi. Jadi mereka tidur di jalan. Kalau nanti tidur di rumah, dalam rumah, gempa lagi, roboh rumahnya, bisa mati. Pagi-pagi muncullah fajar, bukan orang yang tidur di jalan. Segala macam bangkai yang dilihat mereka. Saudaraku, kemudian mereka melayani di Aceh. Singkat cerita, selesai pelayanan kita di sana, mereka kembali. Datanglah hamba-hamba Tuhan dari luar negeri hendak melayani IAR supaya tidak ada trauma. Karena melihat mayat begitu banyak, karena melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya, hal-hal yang tidak biasa. Saudara tahulah dari berita, kapal pun bisa sampai ke tengah kota, kan begitu? Supaya mereka tidak trauma, karena bau mayat berminggu-minggu mereka hidup di situ. Saudara tahu apa kata IAR? Waktu ditanya pada masa itu, berapa banyak klien yang trauma? Tidak ada yang tunjuk tangan.
Berapa banyak kalian yang mau lagi ke Aceh? Semua tunjuk tangan. Kok nggak ada tepuk tangannya? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan memanggil, Tuhan memberi perlindungan. Bukan soal tempat yang dituju, perlindungan itu ada pada diri saudara. Sehingga kemanapun saudara pergi, tidak masalah tempat itu kata dunia berbahaya atau tidak, saudara akan tetap aman di bawah lindungan yang maha tinggi. Satu hamba Tuhan bernama Bapak Karvel Hus, dia spesialisasi mengajarkan kitab Wahyu. Itu kitab terakhir daripada Alkitab yang banyak menerangkan mengenai akhir zaman. Dia jelaskan satu demi satu dan mahkota demi mahkota sampai kepada pelajaran mahkota yang paling tinggi adalah mahkota martir. Tidak ada mahkota yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau kau martir bagi Yesus, nanti di sorga itu mahkota yang paling tinggi. Dan Bapak ini sudah mengajar berpuluh tahun di Afrika, di Amerika, di Kanada, dan banyak belahan dunia yang lain. Mengajar khusus kepada mahasiswa sekolah Alkitab seperti saudara. Dengar baik-baik, lihat kemari. Pada waktu itu IAR di GKI Medan Timur, saya tahu karena saya menemani Ibu Victoria menerjemahkan beliau. Lalu dia bertanya dengan sungguh-sungguh, badannya tinggi Bapak Karvel Hus. Dia bilang, pikir baik-baik mahasiswa IAR sebelum menjawab saya. Berapa banyak di antaramu yang mau martir bagi Yesus? Saudara tahu, serentak tanpa ada sedikit pun keraguan, semua kata bilang saya. Itu IAR. Itu IAR yang saya kenal seumur hidup saya. Itu IAR yang saya tahu. Jadi kalau ada IAR nggak mau jadi hamba Tuhan, memang saya nggak tahu itu apa. Saya tidak akan mengakuinya sebagai IAR. Saya nggak kenal IAR begitu. Mbak Karvel berkata, saya sudah keliling dunia. Tidak ada sekolah Alkitab manapun yang 100%. Ada yang banyak, 50%. Ada yang lebih 50%. Tapi belum ada yang 100% angkat tangan bilang saya mau jadi martir. Kenapa? Karena mereka mengerti kalau memang harus martir, memang artinya tugas sudah selesai. Dan kematian hanyalah jalan untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Di mana tubuh yang fana ini harus dibuang. Karena tubuh ini tidak bisa hidup di kehidupan kekal. Harus pakai tubuh yang baru. Sama kayak membuang baju saudara. Saudara tadi kemarin pakai baju baru kan? Tidak pakai baju tidur kan? Karena tidak cocok baju tidur untuk IAR. Demikian juga untuk sorga tidak cocok tubuh fana ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan kematian. Kecuali Yesus datang kedua kali. Selagi kita masih hidup. Jadi gak usah takut. Pelayan full timer, Tuhan punya perlindungan untuk itu. Tuhan punya dukungan finansial untuk itu. Tuhan punya pengurapan untuk itu. Sebelum saya sambung, sejauh ini sudah menyala untuk mau jadi full timer? Karena kalau tidak, saya yang pulang atau saudara yang keluar. Karena kita tidak mau firman untuk menambah ini isi kepala. Kita mau firman masuk ke dalam hati sebagai tanah yang subur. Berubah dia. Itu bagian yang pertama, mengerti bahwa setiap orang yang terpanggil sepenuh waktu pasti diperlengkapi Tuhan. Tadi ada 3 tandanya. Saudaraku, saya sambunglah sedikit mengenai perlindungan Tuhan. Saudara banyak, bahkan juri sekalipun tidak pernah lihat Bapak Founder selagi masih hidup kan? Jadi saudara banyak yang tidak tahu cerita mengenai Bapak Founder. Saya suka menceritakan beberapa bagian-bagian kepada keponakan-keponakan saya. Pada James khususnya, karena dia paling suka ceritakan mengenai Bo, maksudnya bolang. Ceritakan pada saya mengenai Bo. Lalu saya ceritakan mengenai Bapak Gembala melayani ke desa-desa, meninggalkan semuanya. Dan bukan semuanya berjalan dengan mudah. Ada satu ketika, saya bilang, seperti ngajari sekolah minggu anak. Waktu itu, Bo pergi ke satu desa dengan seorang temannya.
Lalu di tengah jalan, mereka melihat ada batang pisang, batang pohon dibuat melintang, sehingga tidak bisa kereta mereka melewati jalan yang sempit itu. Bagaimanapun mereka harus berhenti, dan kemudian berusaha menyingkirkan, atau paling tidak, membuat jalan lah sehingga kereta itu bisa lewat. Lalu setelah mereka menyingkirkannya dan lewat dari tempat itu, tiba-tiba hujan lebat turun. Hujan lebat turun, semua basah. Tadi waktu mereka mengangkat pohon, mereka kotor karena badannya melekat dengan pohon itu, penuh lumpur. Tapi gara-gara hujan lebat turun, yang penuh lumpur tadi bersih, tapi basah kuyup. Saking derasnya hujan, mata pun sakit, tidak bisa lihat ke depan. Mereka berkata, ayo kita cari lumbung padi supaya kita bisa berteduh. Lalu mereka pun berteduh di salah satu lumbung padi di desa itu. Tiba-tiba entah dari mana datangnya angin yang keras bertiup, langsung menerpa mereka dan seluruh tubuh mereka, wajah mereka, sampai seperti mau terbang rasanya, sehingga semua pakaian yang basah kering kembali. Lalu tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke desa itu. Semua penduduk desa heran. Om, boleh dipanggil om waktu itu James, saya katakan pada keponakan saya. Om, kok bisa nyampe sini kering? Karena mereka tahu hujan, di desa mereka pun hujan. Bagaimana caranya? Mereka pegang-pegang. Kok kering bisa ya om? Sudah, ayo kumpul, kita ibadah. Lalu mereka pun ibadah. Pada waktu altar call, 2 orang yang sangat seram lah, kalau kita sekarang premannya, datang ke depan, berlutut dan menangis. Dan setelah siap altar call, mengaku dosa kepada Om Munte, pada Bapak Founder. Pak, kami sebenarnya tidak suka sama Om. Om, kami tidak suka sama Om selama ini. Kami sudah berniat mencelakai, dalam tanda kutip, membunuh Om. Sudah kami siapkan ini. Dia keluarkan senjatanya, seperti kelewang. Sudah tahu seperti apa namanya, celurit. Parang lah saya katakan. Amin. Kami lah yang narok pohon tadi melintang, supaya waktu Om turun, kami keroyok, kami bunuh. Tapi waktu kami mau mendekat sama Om, tiba-tiba kami lihat dari atas langit turun cahaya begitu terang. Kami ketakutan, kami lari lintang pukang. Kami tahu Om hamba Tuhan. Nah, dia percaya pada Yesus. Itu salah satu cerita. Kapan-kapan saya ceritakan mengenai penembakan dan pemboman, saudaraku. Mengenai ayah daripada Ibu Munte, mengenai Bolang. Saya manggilnya Bolang. Kalau Carissa, James, Catherine, Marian manggilnya Super Bolang. Jadi ada perlindungan Tuhan. Oh saudaraku, banyak setan dalam pelayanan, betul. Banyak godaan, banyak pencobaan menanti para pelayan Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau pelayanan tidak sepenuh waktu, itu diibaratkan berjalan di atas pasir yang empuk. Tapi pelayanan sepenuh waktu adalah seperti berjalan terus-menerus di atas batu-batu yang tajam. Tapi lagi-lagi Tuhan yang menopang kita. Tuhan akan melindungi saudara dalam pelayanan dari semua serangan musuh, baik dari luar, baik dari dalam. Hamba-hamba Tuhan bisa bertahan melawan kenajisan bukan karena moral mereka kuat, karena Roh Kudus di dalam mereka. Hamba-hamba Tuhan bisa membangun gereja yang besar bukan karena otak mereka pintar, karena kasih karunia Tuhan atas mereka. Ya, saudara perlu tahu itu. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, memang tidak mungkin. Jadi jangan pernah coba melakukannya dengan kekuatan sendiri. Makanya jangan pakai pikiran harus kumpul dulu cukup uang. Kalau mau diutus harus pasti dulu, ada tempatnya, ada ininya, ada itunya. Kalau itu nggak perlu iman. Semua sudah yakin, semua sudah beres. Nggak perlu lagi iman. Justru saudara harus melangkah dengan iman. Di situ saudara akan melihat pengalaman pribadi dengan Tuhan begitu nyata, menolong saudara. Berulang kali Ibu Munte menyaksikan bagaimana mereka berangkat ke Jakarta dengan Pak Munte. Tubuh pun masih lemah, uang pun tidak cukup hanya untuk sekali jalan. Tapi berangkat juga. Dan sampai di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan buka jalan sehingga bisa melayani, dapat persembahan kasih cukup untuk pulang kembali ke Medan.
Tapi harus pergi dulu dengan iman yang sekali jalan. Gak bisa berkata kepada Tuhan, berat kali pun ini Tuhan, Kau suruh kami ke Jakarta, tapi sampai kepada hari-hari terakhir tidak cukup uang untuk tiketnya, pasti ini bukan kehendak-Mu. Karena kalau kehendak-Mu, cukuplah uang untuk pulang balik, bukan sekali jalan. Saudara buat alasan. Lalu tidak usahlah ke Jakarta. Tidak usahlah pergi. Kalau saudara mungkin berkata, tidak usahlah diutus. Saudaraku, bayangkan jiwa-jiwa yang harusnya diselamatkan melalui saudara, tetap terhilang. Karena keputusan saudara. Jangan hanya pikir diri saudara. Bagian yang kedua, beranilah meninggalkan profesi saudara di dunia sekuler bila Tuhan sudah memanggil saudara menjadi pelayan sepenuh waktu. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa, saudaraku. Saudara mengerti? Kalau Tuhan sudah memanggil kita menjadi pelayan full time, akan tiba saatnya, akan ada satu titik di mana saudara harus meninggalkan sepenuhnya profesi di dunia sekuler. Contoh yang pertama, yang paling penting, yang paling utama, siapa? Tuhan Yesus. Siapa saudara? Kuat-kuat semua bilang, siapa? Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus pernah di dunia sekuler? Pernah? Ngapain dia? Ngapain? Apa? Jual jamu? Tidak. Apa? Kuat-kuat, kenapa takut menjawab? Iya, kalau salah nggak apa-apa. Ya, jangan takut menjawab. Ngapain Tuhan Yesus? Tukang kayu. Saudaraku, bapaknya tukang kayu, dia pun tukang kayu. Tapi pada umurnya, kira-kira berapa tahun? 30. Berapa? 30 tahun. Apa yang dilakukannya? Dia berhenti jadi tukang kayu. Semua bilang berhenti. Dia tinggalkan profesinya sebagai tukang kayu. Semua bilang tinggalkan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus tukang kayu, dia tukang kayu yang buruk atau yang handal? Dia tukang kayu yang bangkrut atau yang berhasil? Semua bilang berhenti. Tinggalkan. Lalu ngapain dia? Khotbah. Mengajar. Loh, amin. Menyembuhkan. Membangkitkan orang mati. Tentunya yang paling utama, mati di kayu salib bagi kita untuk menebus semua dosa manusia. Amin. Bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata, Bapa di sorga, senang juga hidup sebagai tukang kayu ini, ku nikmati dululah. Biar aku jadi tukang kayu terbaik yang pernah ada. Aku mau jadi yang paling hebat, paling sukses. Rencana keselamatan tidak pernah terjadi. Saudara bilang, nggak terpikirkan, nggak mungkin. Tapi saudara melakukannya. Jangan lagi, saudaraku. Contoh yang berikutnya adalah Petrus. Petrus juga adalah pelayan full timer, tapi pada awalnya tidak demikian. Dia seorang apa? Nelayan. Ngapain itu? Nangkap ikan. Dia seorang nelayan, mencukupi nafkah hidupnya, tapi ada satu poin, satu titik, dia berhenti. Semua bilang berhenti. Berhenti jadi nelayan dan melayani Yesus sepenuhnya. Paulus juga, setelah dia keluar dari Sanhedrin dan menjadi pengikut Kristus, ada saat di mana dia harus bekerja sebagai pembuat tenda. Tapi kemudian tiba waktunya di mana dia memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dia tuliskan dalam surat kirimannya di buku Filipi, Paulus menganggap semuanya rugi dan melepaskan semuanya demi melakukan pekerjaan bagi Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahannya berarti kehilangan atas segalanya, mengalami kerugian atas segalanya. Nah, kalau saudara tidak full time, nggak perlu seperti Paulus ini. Saudara nggak perlu mengalami kehilangan atas segalanya. Saudara bisa tetap kerja, jadi sales, jadi grab, apapunlah profesi saudara, guru kah. Saudara tidak perlu kehilangan prestis kehidupan sehari-hari. Seperti Ibu Munte, dia bisa tetap jadi dokter, ikut arisan dokter, ikut arisan istri dokter. Ya, pergi arisan sana, arisan sini, masuk ke dalam pesta-pesta sosialita Kota Medan. Dia tidak harus kehilangan itu. Tapi kapan dia jadi full timer, dia kehilangan segalanya. Dan Paulus melakukannya. Tapi dia mendapatkan lebih daripada itu. Dia mendapatkan pemenuhan atas panggilan Tuhan.
Bayangkan kalau Paulus tetap berkutat dengan profesi sekulernya di dunia. Betapa berdosanya karena banyak orang tidak akan menerima Injil. Kita tidak akan memiliki tulisannya sepertiga lebih dari perjanjian baru. Betul? Bayangkan kalau Petrus tetap menjadi nelayan, atau Tuhan Yesus tetap bersikeras menjadi tukang kayu. Oke, contoh yang tidak ada di Alkitab. Yang paling mudah, Bapak Founder, Ibu Munte. Bapak Founder seorang bisnismen, wira swasta, dia mewarisi usaha dari orang tuanya. Ibu Munte saudara tahu sendiri, bukan hanya dokter spesialis, subspesialis anak. Dia dosen di Fakultas Kedokteran USU. Dia punya pengaruh. Saudara tahu kalau saya sakit, pada waktu dulu, tentunya didoakan saudaraku, amin. Tapi pada saat-saat yang kritis harus dibawa ke rumah sakit, tidak pernah bayar. Kenapa? Karena Ibu Munte. Dokter yang sangat dihormati di rumah sakit, tahu ada Ibu Munte, semua langsung hormat. Kakak ingat, saya mahasiswa kakak dulu asisten saya. Kakak dari dulu baik sama saya. Ibu Munte nggak ingat pun. Memang sudah Tuhan siapkan hati yang mengasihi. Pada waktu itu saya harus ujian, satu mata kuliah. Kakak asisten yang mengawasi. Saya waktu itu sakit. Kakak datang ke meja saya. Kakak bilang, oh sakit kau, pulang saja, istirahat, nanti kita cari waktu lainnya. Saudara tahu, dia rawat saya sebisa mungkin. Tapi begitu pun adalah kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan saya. Tapi Ibu Munte tidak pernah berpikir dua kali untuk meninggalkan itu semua. Yang sudah sangat berhasil, yang sudah sangat dihormati. Kalau sekali siap praktek, pada masa itu tidak banyak dokter seperti sekarang, apalagi spesialis. Dari seluruh kota, bahkan dari luar kota, Binjai pun datang ke praktek kami. Kami tahu itu sangat penuh, tidak pernah hari tanpa pasien praktek Ibu Munte. Dan sekali siap praktek, saudara bisa beli satu mobil, saudara bisa beli satu lemari kayu jati. Begitulah kayanya. Makanya sidang ini dibangun banyak sekali atas bantuan finansial daripada praktek Ibu Munte, yang adalah jalan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tapi ketika tiba waktunya, sama seperti ketika Yesus berumur 30 tahun, ketika Petrus mendengar perkataan, berhenti jadi penjala ikan, jadilah penjala manusia. Ketika Paulus jatuh dari kuda dan mendengar suara Tuhan, ketika tiba waktunya dipanggil menjadi full timer, mereka tinggalkan semua. Pak Munte tinggalkan semua. Ibu Munte tinggalkan semua. Dan hasilnya saya, hasilnya saudara. Tapi tidak cukup berhenti kepada kita, dunia masih sangat luas. Dan waktu terus berjalan. Kemarin super blood moon. Alkitab menegaskan, kedatangan Tuhan Yesus banyak tanda di langit. Jangan pernah lupa, waktu terus berjalan, Yesus akan segera datang. Betul kita akan menang. Betul kita akan diangkat. Betul kita masuk sorga. Tapi berapa banyak yang kita bawa bersama kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Betul setan akan dikalahkan. Tapi berapa banyak yang bisa berhasil dibawanya bersama dengan dia? Jawabannya tergantung pada kesediaan saudara. Satu orang saudara bisa membawa perubahan pada satu generasi. Tuhan tidak perlu banyak. Di tiap generasi dalam Alkitab, Tuhan selalu pakai satu. Tapi satu yang sungguh-sungguh. Tuhan pakai Esther. Tuhan pakai Yusuf. Tuhan pakai Daud. Saudara penting. Saudara satu bisa menyelamatkan, mengubahkan satu kampung, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi. Bagaimana caranya? Tidak perlu tahu langkahnya. Yang saudara perlu tahu, saudara terpanggil. Mulai dengan langkah pertama dan menjawab ya. Lalu tiap langkah akan Tuhan pimpin. Tidak perlu tahu semua jawabannya. Ketika Abraham dikatakan Tuhan, pergilah dari negerimu ke satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan tidak kasih tahu di mana. Tapi dia pergi.
semua kita sekarang dikenal sebagai anak-anak Abraham. Bapak orang beriman. Saudara tahu kalau IAR dulu, semua mau pergi. Susah mengemis supaya tinggal di Medan. IAR sekarang saya heran, siapa mau diutus? Nggak ada. Ada apa dengan saudara? Saudara tolong dengar firman ini dan bertobat. Amin. Ada apa dengan saudara? Ini IAR tidak main-main, saudara. Kalau kita masing-masing, saya nggak bisa bantu saudara, saudara nggak bisa bantu saya, akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Sudah mengerti? Dan Tuhan akan bilang, aku sudah panggil engkau, kenapa tidak kau sambut? Maunya kalau Yesus datang, Yesus menjemput kita, kalau kita masih hidup, dan kita masuk ke surga, dan kelak tiba saatnya, kita menghadap Tuhan satu persatu dalam tahta penghakimannya, kita nggak ketakutan, kita nggak menyesal. Saudara tahu, kalau di Amerika ada asuransi rumah kan? Betul? Sehingga di sini pun ada. Sehingga kalau rumah terbakar atau kena bencana, kalau diasuransikan, mereka bisa dapat ganti uang. Bayangkan kalau saudara punya rumah, tapi saudara membuat pilihan yang salah, saudara tidak mau asuransikan. Lalu terjadi kebakaran, saudara terkurung di dalam, saudara harusnya mati dengan anak-anak saudara. Tapi dengan satu keajaiban, saudara dengan sekuat tenaga mengambil kursi, mengangkatnya, membuangnya ke jendela, jendela pecah, satu persatu kalian keluar, lalu kalian selamat. Tapi dari halaman rumah, kalian lihat rumah dan semua harta dan semuanya hangus jadi arang, tidak bersisa, dan tidak ada asuransi. Satu pihak bersyukur karena hidup, tapi pihak lain menyesal karena keputusan yang salah. Jangan begitu nanti kalau menghadap Tuhan. Satu pihak bersyukur, selamat, masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi sudah tertunduk malu, menyesal. Karena selama hidup di dunia, saudara membuat keputusan yang salah dan tidak mau menyambut panggilannya. Renungkan baik-baik. Amin. Bagian yang ketiga, kita harus mengerti kalau Tuhan memanggil kita sepenuh waktu, tidak selalu sama caranya dengan yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan kita absolut. Dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan, dan Tuhan kita kreatif. Semua bilang amin. Amin. Nah saudara, Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dengarkan baik-baik. Tuhan bekerja kadang-kadang dengan cara yang sangat kontras. Nah, kalau di belahan dunia lain, tiap-tiap tahun itu ada 4 musim. Kalau di Indonesia memang tidak. Tapi kalau di dunia lain, bukan di dunia lain lah, katakan di Amerika, itu sangat berbeda. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin, musim salju. Itu sangat berbeda. Demikianlah Tuhan kita. Sangat berbeda juga dalam memanggil tiap-tiap orang. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, dia melakukannya, memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kenapa nggak satu aja? Kenapa Tuhan tidak membuat pilihan? Pilih aja salah satu, tiang awan aja, api aja. Tidak. Orang Israel tidak bisa bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolonglah tentukan, make up your mind, tentukan pilihanmu. Kalau memang mau kami berjalan siang hari, ya pakai tiang awan aja. Malam hari kami istirahat. Tidak, akan tiba saatnya malam hari mereka sudah buat kemah, tiba-tiba tiang api muncul dan bergerak. Nah kalau tiang api bergerak, mereka harus kumpulkan lagi semua peralatan dan berjalan. Sudah mengerti? Tuhan kita kreatif, saudaraku. Jadi bertanya-tanya kepada Tuhan tidak akan ada gunanya. Saudara perlu belajar patuh pada Tuhan dan fleksibel. Kalau tiang awan artinya siang hari, ya siang hari lah. Kalau tiang api artinya malam hari, come on, malam hari. Artinya apa? Dalam pelayanan sepenuh waktu, ada kalanya Tuhan panggil orang-orang dari kaum muda, sangat muda, belum berpendidikan, masih tamat SMA, langsung masuk pelayanan. Kuliah pun tidak, bekerja apalagi. Tidak pernah dicemari dunia, belum tahu apa itu dosa-dosa. Belajar SMA, langsung masuk pelayanan. Kadang-kadang terbalik,
Tuhan panggil pelayan full timer dari orang-orang yang sudah lama melintang. Sudah semua kejahatan dilakukannya. Semua dosa sudah dikecapnya. Sebaliknya kalau di pihak lain semua keberhasilan sudah diraihnya. Dia punya karir, dia punya pendidikan, dia punya titel, dia punya kekayaan. Tuhan panggil yang itu pula. Jadi saudara nggak bisa mengatakan saya nggak cocok karena saudara melihat orang A. Saya nggak cocok karena orang B. Saya nggak cocok karena orang C. Saya tidak seperti A, saya tidak seperti B, saya tidak seperti C. Memang tidak perlu. Saudara mengerti? Saudara adalah saudara. Kalau Tuhan panggil saudara, ikuti. Kalau dalam buku Wahyu dikatakan, ya ada makhluk dengan berbagai muka kan? Muka singa, muka domba. Nah Alkitab juga memperkenalkan Tuhan kita pada satu ketika, dialah singa dari Yehuda. Betul? Tapi dalam banyak ayat, Tuhan kita diperkenalkan sebagai anak domba Allah. Itu singa dan domba sangat berbeda, bertolak belakang. Makanya kita harus belajar patuh. Bayangkan kalau sore hari ini saudara mengharapkan saya khotbah seperti domba. Lalu saya khotbah seperti singa. Lalu saudara sakit hati dan kecewa. Sebaliknya nanti hari Minggu saudara berharap, katakanlah kalau saudara beribadah di Hasanuddin, gembala sidang khotbah seperti singa, semangat. Tapi pada hari Minggu nanti dia berkhotbah seperti anak domba. Haleluya, haleluya. Saudara mau bangkit berdiri pun gak bisa, karena haleluya, haleluya. Sudah heran, kenapa gembala saya? Gak masalah. Itu tetap gembala saudara. Saudara belajar mengikutinya. Maka saudara pada tempat duduk, haleluya. Saudara mengerti? Jangan kalau gembala saudara sudah seperti singa, haleluya. Lalu mana tepuk tangannya bangkit berdiri? Lalu saudara gak cocok. Kalau dia sudah seperti singa, maka saudara bangkit berdiri. Nah, demikian dalam pelayanan sepenuh waktu ini, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan di satu gereja, dia berikan panggilan, ya, supaya orang-orang mau menjadi full timer. Dia sudah lama mendoakan di dalam pikirannya, dalam imannya, orang-orang yang sudah lama, yang selama ini sudah banyaklah menolong dia dalam berbagai departemen, tapi masih part time, sudah pengalaman akan menjawab panggilan itu. Lalu dia pun, ini di Amerika, tapi kalau kita di Indonesia, kita bawalah seakan-akan lagu apa ya? Lihatlah selebar-lebar bendang, kan begitu? Lalu dia sungguh-sungguh nyanyi, dia menangis, dia menutup mata, bercucuran air mata. Dia rasakan ada kaki-kaki yang datang mendekat. Oh puji Tuhan, ternyata ada yang maju. Dia buka matanya, semua yang dipikirnya maju, tidak ada yang maju. Yang maju adalah anak-anak muda. Itu memang terserah Tuhan. Tapi di saat yang lain, ada pendeta yang berharap semua anak muda maju. Yang datang, semua yang sudah mau pensiun. Itu di gereja mereka, karena mereka tidak punya IAR, saudaraku. Jadi begitu cara yang memanggil. Saudara di IAR ini semua ada. Anak muda ada, senior ada, seperti Ibu Munte, perempuan ada, laki-laki ada, di tengahnya tidak ada. Amin. Bagus, amin. Ya. Tapi saya percaya, yang manapun saudara, saudara jawab panggilan Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, jangan memiliki persepsi yang salah mengenai pelayanan sepenuh waktu. Thank you, Mami. Agak panas ya. Oke. Nah, bagi banyak orang luar yang tidak melayani sepenuh waktu, konsep dalam pikiran mereka sangat salah. Mereka berpikir menjadi pelayan full timer itu aneh, itu gila. Itu udah lepas pernya. Memangnya ngapain jadi full timer? Apa sih yang begitu penting dilakukan di gereja? Apa sih pekerjaan di gereja? Kan bisa kita hanya datang ya. Kalau kita di GKI datang, kita TKP datanglah kita. Tiap minggu kita datang. Hari Rabu kita bantulah, kita jadi PKS, kan udah cukup.
Jadi pesek, kenapa mesti ekstrim kali? Mesti cari tim ministry, mesti diutus. Apa itu? Lalu kalau ada orang mau, didatanginya pula, hati-hati. Pikirkan keluargamu, pikirkan sekolah anakmu. Jangan kau mengambil keputusan karena emosi. Tadi tuh kau maju ke depan karena emosi. Ngertinya Bapak Gembala itu? Sudah, jangan ya. Jangan. Itu karena kau terbawa lagu tadi yang lihat selebar-lebar bendang itunya. Itu karena emosi kau. Sudah. Jangan ya, jangan. Bukan hanya saudara tidak mau, saudara melarang orang yang mau. Kenapa? Karena konsep yang salah. Itu saudara di luar sana ya, nggak ada saudara di sini. Entah siapa lah itu yang perlu bertobat. Tapi ini saya beritahukan karena saya sudah yakin tidak ada di sini, supaya saudara tidak merasa heran dan merasa down kalau ada orang berpikir salah mengenai saudara. Katakanlah sore hari ini, siap kuliah ini, saudara sudah mengambil keputusan, saya full timer. Saya akan nantikan poin titik di mana saya tinggalkan semuanya. Dan saya sambut panggilan Tuhan sepenuhnya. Lalu saudara sama seperti Yusuf waktu dapat mimpi itu, di mana bulan bintang semuanya tunduk menyembah kepada dia. Saudara ada pula kekurangan saudara. Saudara bocor mulut, nggak bisa saudara menyimpannya bagi diri saudara. Pulang saudara ke rumah atau ke kos saudara atau kemana lah, nanti di doa syafaat saudara kasih tahu sama orang lain, aku mau jadi full timer, sama kayak Yusuf, karena mereka menyembah kepada aku. Lalu semuanya benci kepada saudara. Jangan heran, untuk itulah ini diberikan. Tapi paling baik nggak perlu bocor mulut, lakukan saja. Halo. Nah, yang pertama, supaya saudara jangan merasa heran, apa persepsi orang yang salah yang harusnya mereka buang dan harusnya kita pun tidak pernah lagi jatuh ke dalamnya. Yang pertama, mereka berpikir tidak ada yang penting untuk dilakukan dalam pelayanan. Apa sih yang begitu penting sampai semua ditinggalkan untuk jadi full timer? Itulah pikiran mereka. Banyak pelayan Tuhan yang part time berkata tidak perlu menjadi full timer. Itu sebabnya seorang full timer sejati akan senyum saja dan berkata, kau memang tidak mengerti karena kau belum masuk ke dalamnya. Pelayanan full time mengandung misteri. Sama seperti Alkitab berkata, kerajaan sorga adalah seperti harta karun yang terpendam di ladang. Mesti dicari dulu. Lalu lihat apa sebenarnya di dalam. Jadi tidak usah merasa down, tidak usah merasa sakit hati. Kalau banyak orang berpikir begitu. Banyak orang berpikir, bekerja di bank, hebat. Pengacara, notaris, hebat. Dokter, hebat. Pendeta. Enggak hebat. Pendeta itu orang-orang malas. Kerjanya cuma hari Minggu aja. Kalau kita enggak, kita kalau kerja di bank, kerja di sekolah, kerja di rumah sakit, kita kerja Senin sampai Senin. Kalau mereka cuma hari Minggu aja, itu udah jelas salah. Kalau enggak percaya, tanya aja Ibu Munte. Pas waktu jadi dokter, dia salah satu dokter terbaik, dosen terbaik, sangat sibuk. Tapi coba tanya Ibu Munte, mana lebih sibuk setelah jadi pendeta atau jadi dokter? Saya aja yang jawab, jadi pendeta. Saudara? Yang kedua, banyak orang berkata, full timer itu bukan pekerjaan. Dan kata lain mereka berkata, pelayanan itu bukan pekerjaan. Itu seharusnya sambilan saja. Jadi suatu hari, dalam satu ibadah, seperti cerita tadi, ada panggilan siapa yang mau jadi full timer. Lalu seorang dokter yang sangat terhormat, ternama di sidang itu, bangkit berdiri, maju ke depan. Menjawab panggilan Tuhan melalui gembala sidang lah, yang menantangnya. Seluruh sidang terkesiap, tidak menyangka. Karena semua kenal, dia suka menolong memang. Ya, kalau ada jemaat sakit, dia suka tolong, dia suka bantu. Mereka pikir, begitu bagus ya pekerjaannya, kok mau jadi full timer? Istri dokter itu bangga, istrinya. Puji Tuhan buat istri-istri yang saleh. Amsal 31. Tapi dia tidak menyangka, begitu keluar dari ibadah, datanglah kumpulan istri-istri lain, temannya arisan selama ini. Yalah, istri notaris, istri direktur bank, segala macam lah yang sosialitanya sama. Lalu mereka mulai berkata, tabah ya. Apa?
yang kuat, yang sabar. Kalau sekarang kau nggak bisa menraktir kami lagi, kami mengerti. Kami tetap akan mentraktirmu. Dan kalau kita biasa tiap bulan belanja berlian sama-sama, kau nggak bisa ikut lagi, kami pun mengerti. Kenapa kau bilang begitu? Ya, tapi tadi suamimu sudah maju ke depan. Lalu, kenapa? Itu kan artinya suamimu tidak punya pekerjaan lagi. Jadi dalam pikirannya, jadi full timer itu tidak bekerja. Orang buangan, pengangguran. Ibu Munte sangat diberkati waktu jadi dokter, bisa mendukung dan membangun sidang pada awalnya. Tapi kalau saudara lihat dia sekarang dalam usia 75 tahun, dia jauh lebih diberkati setelah menjadi hamba Tuhan. Kemenangan untuk Yesus, saudaraku. Ya, banyak yang dialaminya tidak baik, tapi dia setia. Saudara pun kalau mau menikmati tuayan, saudara perlu setia. Jangan menyerah, saudaraku. Amin. Tapi kalau ada orang menggitukan saudara, enggak usah pikir. Masuk sini, keluar sini. Yesus memanggil saya. Yesus yang mati untuk saya, bukan dia. Habis, siap perkara. Yang ketiga, mereka berpikir, oh jadi full timer itu kemunduran, bukan kemajuan. Coba buka Filipi 3:8. Yang dikatakan Paulus tadi. Filipi 3 ayat 7-8. Dapat, saudara? Cepat-cepat buka. Nanti kalau udah jadi pendeta kok di depan, saudara duluan harus dapat. Jangan buka, cepat udah lama nengok. Pak, halo, Bu, kami sudah dapat, katanya. Saudara, iya, tunggu. Nah, jadi dari sekarang masuk Alkitab cepat buka, amin? Oke, Filipi 3 ayat 7-8. 1, 2, 3 ya. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itulah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya! Tepuk tangan bagi Yesus. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus yang sudah mati dan memberikan segalanya bagi kita. Amin. Maka kita menganggapnya sampah. Kalau terjemahan Alkitab lama dikatakan tai angin. Nah, angin aja udah nggak nampak. Itunya lagi. Saya suntuk mengucapkannya 2 kali sekali saja. Sampah. Nggak ada saudara pulang dari sini mengumpuli sampah dan menyimpannya. Nggak ada. Kalau saudara kumpuli pun untuk dibuang supaya ruangan ini bersih. Ada saudara yang punya kebiasaan, saya suka sampah. Mana sampahmu? Berikanlah kepada aku. Itu enggak betul. Amin, saudara. Orang korek gigi, taruhnya situ tusuk giginya, jangan dibuang, berikanlah kepada aku. Orang makan bonbon, ada sampahnya, berikanlah kepada, enggak ada. Sampah saudara enggak mau saudara buang. Saudara enggak merasa sayang. Saudara tinggalkan. Udah saudara buang, enggak saudara lihat-lihat lagi. Manakah sampahku tadi? Gitu. Saudara jalan, aku rindu padamu sampah. Ya ada saudaraku. Saudara pun kalau jadi full timer begitu, menganggap semuanya sampah. Dimulai dari sini, dari dalam, dari hati, dari pikiran. Amin. Maka itu merupakan kemajuan, bukan kemunduran. Amin. Yang keempat, orang berpikir, full timer itu punya banyak waktu luang. Makanya sangat menyedihkan kalau ada suami-suami menjadi full timer, istrinya nggak mendukung, justru berusaha menyulitkan mereka. Sudah tiba waktunya dia bekerja, masuk ke kantor gereja, disuruh, Pak, tolong Pak, rusak ini, kita punya dapur, tolong betulkan kerannya. Ya, nanti aku terlambat, udah mau pergi. Pak, tolong belikan ini. Disusahkan dengan tugas-tugas. Karena dipikir istrinya, nggak apa-apalah, terlambat 1 jam pun. Ada apa rupanya? Sama kayak saudara, orang nggak ngerti kenapa saudara iar. Seharusnya kerja saudara siap jam sekian. Disusahkan lebih banyak. Maaf ya Bu, saya perlu iar. Nggak apa-apa. Kerjain dulu, siapkan dulu. Cuci dulu piring, gosok dulu, apa dulu.
Kenapa? Dianggapnya nggak penting. Jangan sakit hati. Karena saudara tahu siapa saudara. Dan saudara tahu apa yang sedang saudara kerjakan. Itu dulu Nuh, pada waktu bangun bahtera, Alkitab berkata hujan belum pernah turun di muka bumi. Yang ada embun keluar kan? Bacalah Alkitab, ia bilang. Amin. Jadi bisa bayangkan betapa terlihat gilanya dia membuat kapal, dan gak sembarang kapal. Kapal besar! Sehingga binatang dari tiap jenis bisa masuk kan? Ada beberapa pasang lagi, betul? Lalu semua tiap hari orang lewat, Nuh gila, Nuh sinting. Saya bayangkan apa kata teman-teman anaknya, bapakmu itu betul-betul lah penyakit jiwa. 100 tahun dia membangunnya. Dengan semua cakap orang. Tapi pada waktu hujan turun, pasti semua berpikir Nuh jenius. Makanya semua datang, Nuh buka, kan begitu? Tidak bisa dibuka. Tuhan yang menguncinya. Jadi saudara, kalau ada orang jahat sama saudara karena saudara mau jadi full timer dan sekarang masih IR, gak usah marah. Kelak nanti di penghakiman Tuhan, dia kasihan. Justru saudara penuh dengan belas kasihan. Tetap menjawab dengan kasih. Mudah-mudahan suatu hari dia mengerti, bahkan juga menjadi full timer seperti saudara. Begitu. Kalau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Persepsi kelima yang salah, itu full timer nanti kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. Nah itu orang berkata demikian banyak. Mereka yang berkata, aku mau melayani Tuhan, tapi nanti ya. Aku pasti jadi full timer, tapi nanti ya. Nantinya itu banyaklah alasannya. Saya mau bekerja, saya mau kawin, saya punya anak, mau punya uang, mau punya tabungan, mau ini semua kita bisa mengisi nanti itu. Lalu yang saudara tidak sadari, tahun demi tahun berlalu, tahun-tahun terbaik dalam hidup saudara sudah serahkan pada dunia. Amsal jelas berkata, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Hiasan orang tua itu hikmatnya, ubannya saudaraku. Udah banyak pengalamannya, udah banyak makan garam. Bagi saudara yang dengan kasih karunia Tuhan sudah dipanggil sejak muda, jangan tunggu. Bilang amin. Jangan bilang nantilah sesudah pensiun. Tidak hanya penting kali, banyaknya orang lain. Maaf saudara, pekerjaan Tuhan tidak bisa menunggu. Tiap hari ada jiwa yang mati dan tiap hari ada jiwa menuju neraka. Saudara dapat membuat perbedaan yang besar. Jangan terus mengejar mimpi sendiri, sedangkan jiwa-jiwa yang harusnya saudara selamatkan berjalan lurus ke neraka. Pikirkan itu. Kalau kita jujur, semua kita kalau sudah tambah tua, kita tidak akan seaktif dan sekuat ketika kita masih muda. Stamina kita tidak sama. Saudara masih muda, doa semalaman, besok masih bekerja, no problemo. Saudara 50 tahun ke atas, doa semalaman, besok. Saudara mengerti? Minum kopi banyak, tung. Ini yang muda-muda, minum kopi 2 gelas, KKR, gak ada. Santai saja. Memang begitu. Betul? Betul saudara? Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan sejak muda, itu tahun-tahun terbaik dari kekuatan saudara, berikan untuk Tuhan. Haleluya. Tapi dengarkan baik-baik. Ini tentunya tidak berlaku kepada kita yang dipanggil Tuhan, yang merasakan dipanggil Tuhan menjadi full timer ketika memang kita sudah berumur. Oh, berarti saya enggak lah ya, saya sudah berumur. Saudaraku, dengar kesaksian salah satu yang paling terkenal yang saya suka bagikan adalah Bapak Smith Wigglesworth. Pergi ke toko buku Kristen atau buka saudara punya Google, cari mengenai kehidupannya, cari mengenai khotbah-khotbahnya, saudara akan sangat diberkati. Bapak Smith Wigglesworth mengenal Tuhan ketika usianya sekitar 60 tahun. Tapi dia salah satu pendeta yang sangat berkuasa.
Orang datang dengan tumor segini, maju, ditumbuk ya, jatuh, mati, semua marah. Pikir keluarganya udah mati lah, habis. Pendeta apa kau? Kejam, kau termasuk setan. Dirikan dia lagi. Yang tadi udah kesakitan, tumbuk ya lagi sekali lagi, jatuh lagi. Hentikan dia, masukkan penjara. Dia mau membunuh keluarga saya. Berdirikan sekali lagi, tumbuk ya sekali lagi. Tumor lepas, bangkit berdiri, lari, sembuh total. Nah, saudara jangan coba-coba tumbuk kalau nggak kata Roh Kudus ya. Nanti betul-betul masuk penjara. Nah, itu Bapak Smith Wigglesworth. Tapi yang mau saya bilang, dia 60 tahun baru mulai, usia 80, dia tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Istrinya Polly yang mengajarkan. Bayangkan 60 tahun belajar baca tulis, tapi dia kemudian sangat mencintai Alkitab. Jadi itu nggak berlaku, saya sudah tua, saya nggak sanggup lagi ngapal ayat. Siapa bilang? Nanti di surga kena marah sama Smith Wigglesworth. Kau sudah tahu baca tulis, aku tak tahu baca tulis katanya. Saya mengerti. Jadi jangan, itu tidak berlaku kalau saya sudah kaum bapak, saya sudah kaum ibu, saya sudah di atas 30, di atas 40, di atas 50. Kalau bagi saudara yang demikian, berlakulah apa yang dikatakan Kaleb. Sudah 45 tahun sejak berlaku apa yang dikatakan janji Tuhan bagiku. Sekarang usiaku 85 tahun, tapi kekuatanku masih seperti usia 40 tahun. Nah, begitu saudara, haleluya. Dan juga itu tidak berlaku bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan. Yang saudara yang muda-muda, saudara lihat yang tua, udah tua. Saya lah hebat, kuat, apalah ya, kok sudah tua. Nanti saya tunjukkan bolang saya 90 tahun, paling kuat, paling berhikmat. Semua perkataan yang keluar adalah ayat demi ayat. Kalau ada tamu datang, dia mengatakan, kami nggak pernah tahu dalam Alkitab dia dikatakan man of God, manusia Tuhan. Tapi setelah kami lihat bolang, kami rasa inilah orangnya. Tiap hari berdoa, bangun pagi berdoa sampai jam 12 siang. Maka semua kami generasinya jadi hamba Tuhan. Kerja mengunjungi, jalan ke gang-gang kecil, kepada suku-suku yang tidak begitu populer lah di kota Medan, saudaraku. Mana yang paling miskin, itu yang kunjunginya. Mana yang paling jahat, pemabuk, kunjunginya. Saudara, kalau ada orang gila berkeliaran di jalan, itu mobil bolong pasti berhenti. Bukanya bajunya, kasihnya. Pergi dia ke rumah, ambilnya baju yang lain, ambilnya makanan, pergi dia, kasihnya. Saudara nggak tahu betapa baunya orang gila itu. Dan betapa bahayanya, bisa dipukulnya bola saya sekali pukul, bisa bahaya. Nggak bisa. Perlindungan Tuhan ada. 90 tahun dipanggil Tuhan, sampai pada hari Kamis terakhir masih doa syafaat. Minggu bulan terakhir masih membaptis. Tetap mengajar TDRK, tetap mengajar IAR. Ibu Munte, 75 tahun, ini naik turun, kalau summit 3 kali sehari, 2 kali sehari minimal. 4 tingkat. Jadi tolong kaum bapak, kaum ibu jangan mengeluh kuliah tingkat 4 ya. Belum ada yang 75 tahun di sini. Dan hanya perlu sekali sehari. Bu Munte 3 kali sehari. Roh Kudus. Nah, apalagi yang masih muda. Yang masih muda udah naik sampai 3-4, nah susun kursi lagi, itu baru cocok. Haleluya. Ada juga pendapat yang salah. Nomor 6, dikatakan pelayanan tidak membutuhkan orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan tinggi tempatnya di luar gereja, bukan di gereja. Kalau pendidikan tinggi ya jadi menteri lah, jadi anggota DPR, bukan jadi pendeta. Itu tidak benar. Betul, Tuhan memakai orang-orang yang tidak berpendidikan. Bahkan ada ayat firman mengatakan orang-orang yang tidak dipandang dipakainya untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Dia memakai Petrus, seorang nelayan, buruh kasar, betul. Tapi Tuhan juga memakai Paulus, seorang Sanhedrin yang sangat terpelajar, sangat terkemuka. Jadi Tuhan pakai semua. Tuhan butuh semua. Saudaraku, orang-orang yang sangat berpendidikan dan berhasil ini kerap kali dibesarkan, tidak semuanya, kerap kali dibesarkan di lingkungan keluarga yang baik. Betul? Mereka tidak tahu ya semua yang jahat-jahat, karena mereka memang tidak punya waktu untuk menghabiskan
dirinya, sumber dayanya untuk dosa, makanya bisa berhasil dia. Tapi banyak orang yang sudah broken lebih dahulu dipanggil Tuhan, dia tahu dosa. Dia tahu betapa sakitnya hidup di luar Tuhan. Mungkin dia pernah membunuh, mungkin dia pernah memperkosa. Dia tahu semua yang jahat, lalu dipanggil Tuhan. Tuhan juga butuh orang yang demikian. Kesaksian orang yang demikian akan sangat memberkati. Tuhan panggil orang-orang yang sehat, Tuhan panggil orang-orang yang sakit dan disembuhkannya. Kalau saudara nggak pernah sakit, hampir dapat dipastikan, saudara tidak begitu kasihan pada orang yang sakit. Saudara kurang sabar. Ayo bangkitlah Pak, ini beriman namanya, Bapak mau sembuh kan? Bangkit, bangkit ku bilang. Ini Bapak tidak sembuh karena Bapak bandel, atau Bapak bandal. Kalau Bapak bertindak, Bapak pasti sembuh. Nah, kenapa? Saudara nggak pernah lumpuh. Mengerti? Saudara nggak pernah lumpuh. Tapi kalau saudara disembuhkan Tuhan dari lumpuh, apalagi kalau saudara bertahun-tahun lumpuh, saudara akan menghadapi jiwa dengan cara yang berbeda. Jadi Tuhan butuh semua. Butuh juga orang berpendidikan. Saudaraku, ini gereja bisa sangat teratur sistemnya karena Ibu Munte sejak awal sudah menetapkannya. Kenapa? Dia sangat berpendidikan. Dia sangat rapi tersusun. Gak boleh ngasal. Kalau gak betul dosis obat, mati orang sayang. Kalau gak rajin, mati orang, mati pasien. Kita bisa menikmati hasilnya. Nah saudara, beberapa di sini yang berpendidikan, jangan merasa sayang memberikannya untuk Tuhan Yesus. Tuhan butuh saudara, sidang ini butuh saudara. Tuhan butuh kepala-kepala sekolah, Tuhan butuh juga dokter-dokter, Tuhan butuh semua orang yang kerja di bank, Tuhan butuh salesman yang berhasil, Tuhan butuh S2, S3, Tuhan juga butuh tamatan SMA, Tuhan butuh semua. Ada amin? Yang ketujuh, pelayan full timer akan membuat kita dikategorikan sebagai orang-orang yang terbuang. Itu sebabnya jangan mau jadi full timer. Jangan tertipu, itu tipu daya setan. Amin saudaraku. Kalau pergi jalan kemana-mana, lalu ditanya orang, katakanlah nunggu di stasiun bus, stasiun kereta api, ataupun naik pesawat, ditanya kiri kanan, apa pekerjaanmu? Wah, kalau dia kerja di bank, bangga dia, aku kerja di bank, aku manajer, aku kepala proyek ini, aku itu, aku ini, aku pengacara, aku notaris. Tapi kalau pendeta, ya susah kali dia bilang, saya pendeta. Sudah jangan begitu. Kalau tanya orang apa kerjamu, saya hamba Tuhan. Gak ada lebih tinggi lah dari hamba Tuhan. Saudara tahu ada seorang bapak, suatu hari anaknya datang. Masih sanggup? Kalau saya lebih lama, artinya doa syafaat kalian nanti sampai jam 10 masih sanggup? Oke lah, oke. Jangan pikir, oh lama, nanti saya ini kayak pulang, gak berdoa kan? Tetap berdoa, amen? Jadi, suatu hari kaum bapak ini, seorang ayah ini, didatangi anaknya. Anaknya ini dengan ragu-ragu mendekat kepada dia. Kenapa anakku? Sini. Apa mau dibilang sama bapak? Jangan takut. Bapak, saya tahu bapak sudah berkorban banyak bagi hidup saya dan punya rencana bagi masa depan saya. Tapi hari ini saya dengar firman dan saya ngambil keputusan. Saya mau jadi pandita. Begitu siap dia bilang begitu, tengok reaksi bapaknya. Ada long pause, ada waktu jedanya. Tapi saudara tahu apa jawab bapaknya? Bapaknya kemudian dengan tenang menjawab, kau tahu nakku, sebenarnya dulu aku dan mamamu berharap kau jadi jutawan, bahkan multimilioner, melebihi kami, mengembangkan bisnis kita. Tapi kau juga perlu tahu, sama seperti bapak, orang kaya, milioner, bapak tidak pernah berlutut di hadapan manajer bank. Di hadapan siapapun, bapak tidak akan pernah mau berlutut.
Tapi Bapak yakin, Bapak mau berlutut di hadapan pendeta. Dengan kata lain, Bapak ini mengatakan, aku merestuinya. Karena orang kaya takkan mau berlutut di hadapan siapapun. Tapi kalau pandita bilang berlutut, angkat tangan, angkat tangan. Betul? Coba suruh orang kaya itu angkat tangan di tengah jalan, gak ada yang mau. Apa angkat tangan? Kau yang angkat tangan katanya. Tapi kalau di gereja datang worship, gak usah full timer, worship servant aja, penyanyi, angkat tangan saudara, semua angkat tangan. Betul? Itu otoritas dari para pelayan Tuhan. Milikilah pikiran yang benar, jangan lagi pikiran yang salah. Yang kelima, bagian yang kelima, pada waktu kita menjadi pelayan full timer, kita memberikan diri kita sepenuhnya. Apa saudaraku? Sebagian? 50%. 95. 100%? Amin. 1 Timotius 4 ayat 15. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terjemahan lain berkata, berikanlah hidupmu sepenuhnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sayangnya ada orang berkata, yalah aku menjadi full timer, tapi sebenarnya tidak sepenuh hati. Itu tidak akan kemana-mana. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Makanya jangan lihat contoh yang begitu. Tapi si A, si B, si C, saya lihat sudah jadi full timer, kok begitu ya? Saudara nggak tahu apa yang di hatinya. Saudara mengerti? Kalau sepenuh hati tidak bisa tidak. Dan tidak bagian saudara menjudge. Mungkin mereka sepenuh hati, tapi masih dalam masa menabur. Kok lama ya masa menaburnya? Oh iya. Kalau pohon yang ditanam pohon rambutan lama baru berbuah, tapi sekali berbuah terus berbuah. Kalau sawi, bayam, cepat berbuah. Sekali siap udah habis, tamat riwayatnya. Mesti tanam ulang. Jadi nggak usah judge orang, hakimi orang. Dia full timer kok belum berhasil, dia full timer, itu urusan dia. Kalau saudara panggil Tuhan, maju, kerjakan saudara punya hidup, kerjakan panggilan saudara, penuhi saudara sepenuhnya. Sama seperti kalau seseorang bekerja di dunia luar sana, harus sepenuhnya bekerja di satu perusahaan. Kebanyakan perusahaan akan melarang karyawannya bekerja di 2 tempat. Betul? Mereka tidak mau itu. Mereka suruh tanda tangan kontrak hanya bekerja di 1 tempat. Karena mereka mau karyawannya ini fokus. Nggak akan ada perusahaan yang mau menerima. Baik, kalau diterima. Maaf ya Pak, saya sebenarnya punya usaha sendiri. Atau saya juga punya pekerjaan di perusahaan B. Jadi Pak, biar saya berikan solusinya. Senin, Rabu, Jumat, saya kemari. Selasa, Kamis, Sabtu, saya ke sana. Oke? Langsung ditendang keluar. Nggak ada. Orang nggak ada mau setengah-setengah hati. Tapi banyak orang melayani Tuhan gitu. Yo, melayani kita udah mau KKR. Maaf ya, penumpang Grabku menyuruh antar sampai ke Siantar. Hari ini aku nggak jadilah. Aku perlu ke Siantar. Saudara mengerti? Itu setengah hati. Memberikan diri sepenuhnya. Baik, saya berikan poin-poinnya. Yang pertama artinya berikan seluruh hati. Semua berkata seluruh hati. Ada beberapa dokter, dia bekerja di rumah sakit pemerintah, tapi tidak sepenuh hati bekerja di rumah sakit tersebut. Sebenarnya pikiran mereka, hati mereka, kalau ada kesempatan dapat beasiswa atau terbuka jalan, aku mau kerja di negara lain yang upahnya lebih besar. Mengerti? Itu nggak sepenuh hati. Aku hanya kerja di sini sampai aku dapat pekerjaan lebih baik. Aku hanya kerja di sini sampai aku dapat beasiswa. Itu nggak sepenuh hati. Saudara jangan jadi full timer demikian. Amin. Perlu disuruh berdiri lagi? Bangun semua? Okay. Yang kedua, memberikan diri kita sepenuhnya berarti memberikan pikiran kita, ide kita, kreativitas kita. Jadi dalam pelayanan ini pun, kalau saudara datang dari dunia sekuler dan tahu bagaimana membuat IR yang lebih baik, saudara berikan ide saudara.
Saudara berikan kreativitas saudara. Bukan saudara, juri. Tamatan apa? Pantaslah kami nggak beres. Coba tadi saya bisa buat sistem penilaian. Saya bisa atur di komputer. Jangan cuma saya bisa buat. Mengerti? Berikan kemampuan saudara, berikan ide saudara, berikan kreativitas saudara. Jangan hanya kepintaran diberikan untuk pekerjaan sekuler di bank, rumah sakit, partai politik, perusahaan, pabrik, badan hukum, dan lain-lain. Kepintaran diberikan Tuhan karena Tuhan tahu itu dibutuhkan di dalam sidang Tuhan. Jangan biarkan dunia mengambil semua kepintaran saudara. Kerajaan sorga butuh orang-orang yang pintar, orang-orang terdidik yang bisa membawa perbedaan yang besar. Ditambah lagi kombinasi dengan urapan Tuhan dan tanda ajaib. Itu tidak terkalahkan. Saudaraku, adalah kehormatan kalau sidang ini mau memakai kepintaran saudara. Jadi jangan sok jual mahal saudaraku. Kalau saya kasih ini ke dunia, saya akan dibayar berapa? Nanti tup sekali terantuk hilang semua. Ini bisa begini ya karena dilindungi Tuhan. Kalau mulai sombong, apapun bisa terjadi. Jadi jangan macam-macam. Hati-hati dengan perkataan kita. Amin, saudara. Adalah kehormatan bisa mempersembahkan kepintaran kita kepada Tuhan Yesus. Ya, sejalan dengan yang nomor 3, artinya memberikan pendidikan kita, training-training yang kita selama ini miliki, pelatihan kita. Ya, saudara, pelatihan komputer, kursus menjahit, atau pendidikan saudara sudah S2, berikan untuk Tuhan. Atau saudara seorang dosen, berikan untuk Tuhan. Saudaraku, Musa, pemimpin bangsa Israel, itu dilatih 40 tahun di Mesir, yang merupakan kebudayaan tertinggi pada zaman itu. Di mana sejarah mengatakan orang Mesir sudah tahu melakukan dahota pada zaman itu. Begitulah tingginya. Dan Musa adalah putra raja, dia tahu itu semua. Dia tahu ilmu perang, dia tahu ilmu pertahanan, dia tahu semua ilmu Mesir. Dia dididik, dilatih dengan sangat baik, bahkan mungkin dipersiapkan menjadi Firaun berikutnya di Mesir. Lalu kemudian dididik 40 tahun lagi. Di mana? Bukan di padang rumput. Padang rumput itu Mazmur 23. Padang rumput hijau. Di padang belantara, di padang gurun. Amin. Lalu hatinya sangat lembut, dan Alkitab mengatakan gak ada orang lebih lembut hati dari Musa. Bukan menggembalakan dombanya, menggembalakan domba saya sudah cukup sulit. Ini menggembalakan domba mertua. Selamat ya. Saya bayangkan itu. Tapi dia lakukan. Lalu kemudian dia berhasil membawa bangsa Israel. 2 juta orang loh. Kurang lebih kayak kota Medan ya. Kota Medan dahulu lah, sekarang sudah lebih. Bayangkan kota Medan dahulu, 2 juta orang di bawah. Kayak mana ngasih makannya? Kayak mana? Ya, buang kotorannya rapi semua tau. Betul kan? Orang Israel banyak peraturannya, gak boleh sembarangan loh. Baca tuh Alkitab sejarah. Tapi dengan pemimpin seperti Musa bisa diaturnya. Kenapa? Karena semua yang dipelajarinya di Mesir dan semua yang dipelajarinya di rumah ayah mertuanya dilakukannya. Bahkan saudara ingat, ayah mertuanya Jitro datang berkunjung, tengoknya Musa dari pagi sampai malam melayani orang. Musa, gak betul cara kau ini bah, katanya. Kalau begini kau buat, mati kau cepat. Begini kau buat ya, kau buat pemimpin, betul? 50, kau buat pemimpin 100, kau buat pemimpin 1000. Mana gak bisa yang dijawab pemimpin ini, bawanya kemari. Ini gak bisa, bawanya kemari. Ini gak bisa, baru bawa kepadamu. Iya bapak mertua. Bukan dibilangnya aku yang hebat. Enggak. Orang kalau sudah banyak pelatihan, banyak pendidikan, lebih rendah hati sayang. Lebih bisa mendengar. Bukan dibilangnya kau, maaf ya mertua Jitro, kau bukan bangsa Israel, bukan pilihan Tuhan. No. Jangan coba ajar-ajar ayah ya. No. Saya lebih tahu. Memang saya mau dari pagi sampai malam. Saya mengasihi umat Tuhan ini. Biarkan mereka datang kepadaku. Enggak, dipatuhinya. Saudara pun belajar bisa mendengar. Amin saudara. Dan berikan pendidikan yang saudara miliki. Saudaraku, jangan merasa sayang. Ada dokter-dokter yang berhasil di negara Ghana, 5 orang dokter. Satu kemudian pindah
ke Amerika, punya praktek di sana. 1 pindah ke Eropa. 3 lainnya tinggal di Ghana. Ada ahli ginekologi, ada ahli bedah, ada dokter umum, dan sangat berhasil. Kemudian setelah mereka sangat berhasil, sangat sukses, 5-5-nya kemudian memutuskan pada waktu-waktu yang berbeda turun jadi politisi. Kayak kita ini jadi cawagup, cagup, apalagi caleg. Tahu caleg? Supaya jadi anggota DPRD atau DPR. Semua orang bilang bagus, bagus. Keluarganya pun mendukung, semua bangga. Dipoto-foto sama wartawan, semua senyum lebar dari sini sampai sini. Enggak ada yang bilang, sayanglah, kau sudah bertahun-tahun belajar ilmu bedah. Nanti kalau jadi politisi enggak dipakai ilmu bedahmu itu. Janganlah. Tapi kalau ada dokter, ahli bedah, saya mau jadi pendeta. Jangan. Tiba-tiba resikonya semua terlalu besar. Kalau jadi politisi enggak apa-apa. Jadi pendeta enggak boleh. Begitulah setan menipu. Jangan dengar tipu daya setan. Sidang Tuhan butuh orang-orang yang sudah terlatih, sudah disiplin untuk melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Yang keempat, memberikan diri kita sepenuhnya berarti memberikan kepribadian kita kepada Tuhan. Kepribadian kita satu sama lain berbeda. Kepribadian tertentu cocok sebagai pemimpin di depan. Ada pula yang cocok untuk melakukan pekerjaan administrasi. Ada pula yang cocok untuk selalu berhubungan 1 lawan 1 dengan sesama manusia. Ada yang cocok untuk pekerjaan monoton, ada yang cocok untuk pekerjaan kreatif. Betul kan saudara? Ada saudara yang tahan dari pagi sampai malam nulis. Semua ditulis, semua laporan rapi, rumah saudara rapi, baju saudara rapi, apapun rapi. Tapi kalau disuruh ke depan, sarababasikirabasando, saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Berhasil juga, tapi gak begitu kali kesukaan saudara. Ada sebaliknya, semua serampangan. Pergi ke rumahnya, laci pun gak tahu kita mana nyari pulpennya ini. Tapi kalau disuruh melayani orang 1 lawan 1 bisa. Mau yang paling sangar, sampai yang paling kecil anak-anak semua bisa. Sama yang paling sangar lembek hatinya, sama anak-anak nari dia kingkong badannya besar, bisa. Semua Tuhan butuh, semua kepribadian Tuhan butuh. Jadi jangan bilang aku nggak kayak bapak itu. Memang Tuhan nggak butuh 2 orang kayak bapak itu. Dia butuh bapak itu aja 1, siap. Saya nggak kayak Ibu Munti, memang nggak perlu. Saya nggak kayak bapak gembala, memang nggak perlu. Saudara-saudara, Tuhan butuh saudara. Ada tempat saudara. Saudara perlu ke Ibu Monte dalam hal kerajinan, kesetiaan, kesungguhan, pengabdian. Itu perlu. Perlu seperti Bapak Gembala dalam hal pengurapan, keberanian. Perlu. Tapi nggak perlu persis. Karena Tuhan menciptakan saudara, sudah ada tempat saudara dalam kerajaan sorga. Amin. Yang kelima, dalam banyak perkara memberikan diri kita sepenuhnya berarti memberikan keluarga kita untuk Tuhan. Ini khususnya berlaku bagi kepala keluarga, laki-laki yang dipanggil Tuhan. Karena saudaralah kepala untuk rumah tangga saudara. Hati saudara harus rela dan sukacita memberikan keluarga saudara dalam pelayanan. Ada seorang pendeta. Jadi pendeta ini, maaf saudaraku, saya duduk di sini. Pendeta temannya Bapak Munte, Bapak founder. Sangat berhasil, cukup baik sidangnya, pelayanannya. Dan dia punya anak laki-laki yang sangat pintar. Sekolah di ITB, lulus cepat dengan cum laude. Saudara tahu cum laude? Bagi saudara yang sudah pernah kuliah tahu itu. Bagi yang belum, iyakan saja, nanti tanya. Ya, gak apa-apa gak tahu cum laude, asal tahu apa kejadian sampai wahyu. Amin. Itu gampangnya itu cari tahu itu. Sekarang gak tahu apa-apa, Google, udah tahu. Betul? Sekarang kemajuan zaman sangat, makanya Yesus sudah mau datang. Oke, balik ke cerita tadi. Maka anaknya ini pun dari kecil dididiknya untuk tidak jadi pendeta. Ya, tapi itulah kenyataannya. Sehingga anaknya ini pun sangat-sangat punya visi menjadi bisnismen yang berhasil. Dan memang Tuhan kasih kemampuan. Itu sebabnya bisa masuk ITB dan lulus dengan cepat dengan cum laude.
Saudara bisa bayangkan, memang salah satu bibit terbaik daripada seorang manusia lah. Nah, tapi saya yakin itu bukan karena anak pendeta. Saya yakin semua anak pendeta pandai. Makanya jadi pendeta semua, supaya anak-anak pandai. Bilang amin lebih kuat. Saya nggak bilang apa saudaraku ya. Saya cakap jujur aja, datang summit, semua abang-abang, karena banyak yang sudah diutus, dulunya tinggal di rumah kami, saya sampai sekarang panggil mereka abang dan kakak. Semua abang-abang itu enggaknya ganteng-ganteng kali, dengan sangat hormat. Dan kakak-kakak itu pun kayaknya cantik. Bisa dikatakan memang tidak cantik, tidak ganteng, bahkan dalam beberapa hal agak seram. Tapi semua anak mereka cantik, ganteng, Saudara, akan sangat heran. Bapak hitam, mama hitam, anak putih. Betul, saya nggak bohong. Kemana saja saya pergi, apalagi kalau summit mereka bawa anak mereka, atau kalau intensif ada anak-anak, nggak ada anak gembala jelek satupun. Sangat cantik melebihi generasi sebelumnya. Itu berkat Tuhan. Nah, mau keturunan, nggak usah sibuk. Saya pendek, saya carilah suami tinggi, perbaiki keturunan, nggak usah. Jadi pendeta saja, cari suami pendeta. Itu kitab Joyce pasal 1. Itu nggak usah lah ya. Kalau mau percaya silahkan, tapi itu nggak ada dari kita. Itu cuma pendapat saya dari pengalaman. Amin saudara. Nah, jadi singkat cerita, pemuda ini kemudian lulus dengan baik, dan bapaknya ini berusaha keras segera masuk ke perusahaan yang baik. Ada seorang hamba Tuhan Chinese yang bekerja di bidang bisnis, saya nggak bisa sebut namanya, konglomerat, lebih konglomerat, multimilioner. Dia kalau cakap dengan kami, dia bilang my resources is unlimited. Artinya uangnya nggak terbatas, nggak terhitung. Uang bekerja untuk dia. Dia bisa beli pulau sendiri, berapapun dia mau, sangat kaya. Dia punya bisnis banyak sekali. Lalu bapak pendeta ini dengan segala cara akhirnya berhasillah meminta tolong kepada konglomerat ini supaya anaknya kerja kepada dia. Saudara mengerti? Nah, yang dia tidak tahu, konglomerat ini berteman dengan bapak founder dan sangat suka kepada bapak founder. Saya pun heran kenapa dia suka, karena bapak founder tidak pandai cakap, tapi memang bapak founder orang yang takut Tuhan. Jadi Tuhan bisa membuat siapa saja suka kepada saudara kalau saudara takut Tuhan. Saudara mengerti? Konglomerat ini saudaraku, semua orang diperintahnya, mau hamba Tuhan mau enggak, semua perintahnya, orang-orang kaya. Amsal pun berkata, orang kaya demikian, kan begitu? Tapi bapak kita, Pak Founder, sedikit pun tidak takut kepada dia. Dia pernah mengeluh kepada bapak, bagaimana itu ya, ada seorang hamba Tuhan, dia ada bohongnya. Saya nggak suka lah Pak Munte, kan kalau kami bisnismen ini bisalah bohong-bohong. Tapi kok hamba Tuhan kan nggak boleh ya Pak Munte. Pak, bisnismen pun tidak boleh bohong. Semua anak Tuhan tidak boleh bohong. Langsung dia makin suka sama Pak Munte, bukan pula makin marah. Nah, Pak Munte GKI masuk PGI atau masuk PGPI, masuk apa? Oh, GKI nggak masuk apa-apa Pak. Bagus sekali, bagus sekali. Dan percakapan-percakapan lain yang Tuhan buat sehingga dia memang sangat percaya kepada Bapak Munte. Singkat cerita, pemuda ini datang menghadap dia, mau kerja pada dia. Dia bilang begini, saya buat janji dengan kamu. Saya akan terima kamu kerja di tempat saya kalau kamu mau tinggal sebulan di rumah teman saya. Senanglah ini pemuda. Oke, katanya, syaratnya sangat mudah, kita mainkan. Itulah kira-kira. Saudara tahu apa maksud konglomerat ini? Dia suruh pemuda tadi tinggal di rumah kami 1 bulan. Maka datanglah, saya manggilnya Kak Yosef. Datanglah Kak Yosef ke rumah kami. Waktu itu saya masih SMA ya. Dan tinggal bersama kami, hidup bersama, makan, minum, tidur, apa kami buat, dia ikut, kemana kami pergi, dia ikut. Dan pas 1 bulan itu, dan memang dulu bukan pas 1 bulan itu, tiap bulan ada peletakan gereja, tiap bulan ada KKR di cabang, dan di bulan itu lebih daripada 1, beberapa kali kami ke cabang untuk peletakan gereja
dan juga untuk KKR. Ikutlah dia. Pagi-pagi dia lihat semua berdoa, gemuruh. Dia lihat kami makan apa, dia lihat kami hidup bagaimana, apa yang kami perbuat, bagaimana kami cakap. Hari terakhir, dia juga cakap dengan Bapak Gembala kita. Dia curahkan isi hatinya. Bapak Gembala melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Hari terakhir dia tidak mau keluar kamar, dia tinggal di kamarnya. Di situ dia berlutut, dia curahkan air mata dan berkata, saya menyerah Tuhan. Saya sambut panggilan-Mu. Pulanglah dia ke rumah, bapaknya mau pangsan. Sudah sekian lama dibesarkan untuk jadi konglomerat. Sebulan di rumah Pak Munte, kembali jadi hamba Tuhan. Memang Pak Munte, saudaraku, mempunyai kasih karunia membuat orang semua mau jadi hamba Tuhan. Siapa saja. Anak-anak muda, entah dari mana-mana, dari Singapura, datang kemari. Short mission trip, maksudnya senang-senang. Sambil liburan, dibilang mission trip. Datang nyanyi-nyanyi sedikit di gereja, lalu semua kita tepuk tangan. Maksudnya gitu aja. Cakap hari terakhir, jumpa sama Pak Munte, didoakan. Pulang. Saya mau masuk sekolah Alkitab. Pekerja-pekerja dari beberapa gereja di Kuala Lumpur, di Singapura, begitu. Makanya puluhan tahun kemudian setelah kami dewasa, kami berangkat ke sana. Ketika kami tiba di gereja itu, seiring dengan kedatangan pembicara tamu, karena kami tiba tidak jadwalkan, kami datang tiba-tiba, mereka sudah punya jadwal. Ada pembicara tamu datang dari Kanada. Pembicara tamu itu sudah sangat berharap kalau namanya makan siang bersama, dialah dimuliakan. Namanya pembicara tamu, datang dari negeri yang jauh. Sudah tahu semua pelayannya sibuk membicarakan Pak Munte dan Ibu Munte. Kepada si pembicara tamu, sudah bayangkan mukanya sudah jelek sekali. Dia pikir siapa ini? Kenapa mereka begitu bersemangat? Karena hidup mereka berubah. Mereka tadinya semua mau jadi businesswoman dan businessman, laki-laki dan perempuan. Berubah haluan. Semua jadi hamba Tuhan. Semua jadi full timer. Nah saudara di bawah ketiak Ibu Munte sendiri nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya tanya, anak siapa? DNA siapa? Tapi itu tadi, sebelum jam 4, sebelum jam 5. Sekarang semua mau jadi hamba Tuhan. Amin saudara. Ya banyak kali nih, bagaimana kalau kita sambung besok? Atau minggu depan? Tapi sampai sejauh ini bagaimana? Betul sudah berubah hati saudara? Berdoa sungguh-sungguh. Beli peta Indonesia. Itu Bapak, itu masuk ruang kerjanya, sampai sekarang banyak enggak kami ubah. Itu peta dunia, peta Indonesia. Kenapa? Karena dia mau tiap hari dia berdoa, dia lihat. Saudara buat tempat apa yang saudara lihat tiap hari? Kaca kah? Taruh di kaca itu. Saya full timer misalnya. Atau kamu pendeta. Jadi pas tiap hari cukur jenggot, kumis. Saudara lihat. Saya pendeta. Ya, kalau ibu-ibu semua perempuan lagi begini, saya hamba Tuhan. Itu apalah. Amen. Kalau memang sayang sama orang Timor, taruh peta Timor di situ. Ini tahun ini kami mau ke Timor Leste. Saudara harusnya ikut semua. Mulai hari ini jangan beli bakpao, jangan beli apa, tabung. Kalau bisa dengan nasi saja, telur cukupkan, dengan tahu supaya lebih sehat tapi tetap murah. Cukupkan begitu, tabung semua uang. Jadi kapan Bapak Gembala bilang, kami mau ke Timor Leste, saya ikut, bisa. Jangan asal pikir, kalau memang gak perlu sosmed, gak usah beli internet, gak usah beli paket. Puasakan 1 tahun, saudara bisa 60.000 sebulan. Puasakan saudara punya SMS, 100.000 saudara tabung. Betul? Kalau memang sepatu masih tahan, 1 saja. Pastikan yang 1 itu cocok untuk semua keadaan, bisa. Cocok ke gereja, pilih yang kuat. Loh, amin. Jangan perempuan beli sikit, 10, 20 berjejer.
Baju merah, sepatu merah. Baju biru, sepatu biru. Baju putih, sepatu putih. Jangan. Amin. Nah, lainnya, laki-laki daripada banyak kali pakai sampo, pakai minyak rambut, udah botakkan aja. Nggak aman. Tapi maksud saya, kalau memang tidak perlu membuang uang, nggak perlu buang uang, ya nggak perlu dipikir orang, oh dia tukang balen, sikit-sikit, kubeliin kau ya, kubeliin, jangan ya. Saudara tabung, saudara hanya beliin kalau memang mau jiwa itu belum selamat supaya perlu selamat. Nah itu boleh beliin. Kalau untuk menyenangkan teman saudara nggak usah. Kalau untuk merdi cewek pun nggak usah. Kalau memang dia orangnya maunya itu. Saudara kasih aja banyak firman. Tunjukkan saudara sungguh-sungguh. Amin. Nggak usah kasih banyak kali hadiah. Mana saudara tahu entah 5 orang diterimanya hadiah. Dari saudara juga, dari dia juga, dan juga. Ini nggak usah sibuk kali kasih hadiah. Kasih firman, tanya langsung. Mau? Ini hamba Tuhan. Mau ikut jadi hamba Tuhan? Enggak, katanya. Sudah. Sudah tahu Pak Munte memberikan lamaran kepada Ibu Munte. Sampai sekarang saya suka menceritakan kepada keponakan saya. Itu bomu itu sangat spesial lah. Orang kalau melamar wanita, menikahlah denganku, kuberikan kau hidup yang enak, aku akan kerja keras supaya kau bisa tiap hari naik mobil dan lain sebagainya, makan enak. Pak Munte, menikahlah denganku, 5 tahun pertama aku jamin kesengsaraan. Betul, saya nggak bohong. Tanya Ibu Munte. Lucunya Ibu Munte ini makin bilang gitu, makin berbinar-binar dia. Inilah yang saya cari. Karena memang dari kecil pun yang dia inginkan nanti jadi dokter, masuk turun gunung, naik gunung, menyelamatkan semua penduduk desa-desa yang tidak terjamah oleh rumah sakit posyandu. Itu memang dia mau. Jadi kena sama Pak Munte bukan hanya menolong orang secara medis, menolong orang masuk surga. Pergi ke desa-desa di mana orang berkata, apa? Yesus. Apa itu Yesus? Siapa Yesus? Apa marganya? Itu betul-betul desa yang gelap loh. Nah itulah dia. Amin saudara. Amin. Ya hidup ini cuma sekali, kita yang memilih. Ibu Munte telah membuat pilihan, Pak Munte telah membuat pilihan. Kami anak-anaknya sedapat mungkin telah membuat pilihan yang bisa meneguhkan saudara. Kami hidup seperti ini menyerahkan diri untuk saudara. Ya. Dengan seluruh kasih karunia yang ada, kami menjadi teladan bagi saudara. Kami tidak sempurna, tapi kami hidup sedapat-dapatnya supaya kalau orang dunia bilang menginspirasi, tapi kalau kita bilang menjadi teladan. Ikutlah kami seperti kami mengikut Yesus. Kami mengasihi saudara. Ya, kalau kami tidak mengasihi waktu pemboman itu terjadi, orang bilang kapan situasi sulit, di situ tahu siapa kita sebenarnya. Situasi sangat sulit datang waktu pemboman dan penembakan itu saudara. Dan jalan terbuka lebar untuk memulai pelayanan yang baru di negara yang sangat menjanjikan namanya Amerika Serikat. Tapi Pak Munte tidak pikir 2 kali, dengan sangat cepat berkata, walaupun nyawa terancam, kita immortal sampai tugas kita selesai. Dan tugasnya selesai, dia genapi apa yang dikatakan firman 70 tahun, dia pulang ke rumah Bapa. Tugas kita belum selesai. Saya memohon, jawablah panggilan Tuhan. Mari bangkit berdiri.